semua. Di luar ternyata cuaca cukup panas ya. Tapi biarpun cuaca panas kayak gini, kepala harus tetap adem dong supaya kegiatanmu nggak terganggu. Kalau aku selalu pakai ini, Dove Scalp Strength Ritual dengan habatus sauda dan minyak zaitun untuk kulit kepala lebih sehat dan ternutrisi, mengurangi rambut rontok meski dalam keadaan tertutup. Rambut kuat alami Dove karena Dove Scalp Strength Ritual Shampoo and Conditioner terinspirasi dari perawatan rambut wanita Timur Tengah untuk kurangi rambut rontok dan menutrisi kulit kepala. Nah, udah siap nih buat nonton Syihab dan Syihab yang kali ini ada di Masjid Cut Mutia, Jakarta. Yuk, kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi di Syihab dan Syihab. Kali ini Syihab dan Syihab hadir dari Masjid Cut Mutia, Jakarta, ditemani oleh ratusan saudara, ditemani oleh ratusan sahabat yang juga sudah berkumpul sejak tadi. Dan saya sudah bersama seperti biasa Syihab-Syihab, ada dua Syihab, yang ini ada Abi Quraish Syihab. Abiku, apa kabar Abiku? Ini ada Najwa putriku yang kedua. Putri yang kedua, harus disebut supaya adil, itu putri pertama. Putri pertama mana? Oh ya, itu. Putri ketiga di belakang. Putri ketiga di Putra belakang. keempat nggak tahu mana nih, Ahmad belum datang, belum absen. Putri kelima ada di Amerika. Tapi yang jelas alhamdulillah senang sekali bisa berkumpul dan hari ini spesial teman-teman karena kita sekaligus ingin memperkenalkan aplikasi atau platform cariustad.id. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang Syihab-Syihab dan cariustad.id, tapi apa itu Cari Ustad nanti kita akan cerita lebih jauh. Yang jelas sekarang kita mau belajar, Bi. Kita mau belajar temanya sore ini sambil kita menunggu azan, dakwah ala Nabi. Bagaimana syiar Islam, dakwah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abiku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Banyak cara untuk mengetahui itu. Salah satu cara adalah membuka Al-Quran. Menarik, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Perintah pertamanya, dan itu diperintahkan 2 kali, adalah Iqra. Bacalah. Tanpa disebut objeknya. Baca apa saja. Baca yang tertulis, baca yang tidak tertulis, baca masyarakat. Ini syarat pertama untuk orang menyampaikan ajaran. Jadi jangan kalau kita mau, jadi Nabi SAW itu menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Kalau ada pertanyaan, beliau bisa jadi jawab saya tidak tahu. Seringkali datang wahyu yang memberitahu. Ini prinsip dasar nih. Baca dulu. Nah, yang kedua, di wahyu yang kedua yang Nabi terima menurut sementara ulama adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bukan cuma akal yang perlu. Siapkan mentalmu, dekatkan diri kepada Allah. Itu kita lihat. Kemudian beda-beda pendapat ulama apa wahyu ketiga dan sebagainya. Ada konsideran pengangkatan beliau. Kenapa beliau itu diangkat jadi nabi dan rasul? Innaka itu di surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun bimajnun wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak yang tinggi, yang luhur. Dai ini itu sebelum Nabi Muhammad diperintahkan berdakwah. Begitu ada perintah berdakwah, kita lihat petunjuknya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yang tidak giat, qum, bangkitlah, anzir, sampaikan peringatan pada orang. Apa syaratnya? Rabbaka fakabbir.
Tuhanmu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir. Beda-beda penafsiran thiyabaka. Ada yang bilang pakaianmu bersihkan. Dalam arti penampilanmu biar indah. Supaya menarik. Ada yang menafsirkan thiyabaka itu artinya pasanganmu, istrimu. Biar dia suci. Kalau Anda perempuan, suamimu ikut pelihara dia sehingga tidak menimbulkan image yang buruk. Keluargamu pelihara. Wasiyabaka fatahhir. Warrujsa fahjur. Semua kekejian, keburukan tinggalkan. Mulai dari yang tertinggi mempersekutukan Allah sampai yang terendah. Kotoran yang ada di jalan itu tanda keimanan seseorang mau menyingkirkan kotoran di jalan. Baru ada. Wala tamnun tastakthir. Oh ini banyak artinya ini. Ada yang mengartikan jangan pesimis. Ada yang mengartikan apa? Jangan memberi dengan mengharap lebih. Jangan jual dakwah ini. La tamnun tastakthir. Ada lagi yang menafsirkannya jangan menyebut-nyebut kebaikanmu karena dengan demikian akan banyak pengikutmu. Wali rabbika fasbir. Kamu harus sabar. Demi Allah. Ini tuntunan Allah yang dipraktekkan oleh Nabi ketika berdakwah. Nah, baru nanti bisa bicara terus. Boleh. Baru nanti saya tertarik tadi, saya sampai minta Quran, saya mau cek lagi. Tertarik tadi ayat yang dibaca itu hebat juga. Siapa yang pilihkan ayat itu? Pak Ali Nurdin rupanya yang sengaja pilihkan. Apa Bi ayatnya? Nah, kita lihat ayatnya itu menarik sekali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang menuju jalan Tuhanmu. Dengan apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kalau kamu menyampaikan secara lisan, sampaikan ilmu yang bisa diamalkan. Termasuk yang perlu ustadznya amalkan sendiri. Oh iya, termasuk. Dan amal yang ilmiah. Perbuatanmu, sikapmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ajak orang ke sana. Baru apa? Wal mau'izatil hasanah. Kalimat-kalimat halus yang menyentuh perasaan. Jangan ilmiah terus. Karena itu saya katakan, saya ulangi lagi, saya katakan apa? Suksesnya dakwah itu ditandai oleh dua hal. Paling tidak satu dari yang dua itu. Yang pertama, bertambah pengetahuan pendengarnya tentang ajaran agamanya. Bertambah pengetahuannya tentang agamanya. Dan yang kedua, bertambah kesadarannya beragama. Kita boleh jadi sudah tahu salat subuh itu 2 rakaat, kan sudah tahu semuanya. Boleh jadi saya masih harus terangkan itu bukan dalam konteks menerangkan ilmunya, tapi bagaimana kita gugah dia. Bertambah pengetahuannya dan bertambah kesadarannya beragama. Tanpa itu bukan dakwah yang sukses. Itu jadi 2 indikatornya. 2 indikator. Abiku, Nana ingat Abi pernah bilang bahwa dakwah itu seakar dengan dakwah itu memberikan hidayah. Betul. Dan hidayah itu seakar dengan kata hadiah atau kado. Betul. Berarti dakwah itu harus disampaikan seolah-olah kita memberikan hadiah terbaik. Betul, betul. Itu sebabnya terhadap Fir'aun pun Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kepadanya yang diktator ini, yang mengaku Tuhan ini, jangan maki-maki dia. Ucapkan kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Jadi bahkan terhadap Fir'aun pun tidak boleh. Fir'aun pun tidak.
Karena itu menjauhkan Anda dari dia. Ajak dia kepada, ada hal ini yang tadi yang saya mau bilang, tolong dibuka ini tanda. Itu ayat yang dibaca itu saya masih sering lupa. Di suratin Nahl ayat 125. Kita lihat ini. Ajakan ud'u ila sabil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog dengan mereka dengan cara, bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Ya kan? Yang terbaik. Yang paling baik. Jangan maki. Abiku, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah marah, dan kalau marah seperti apa ungkapannya? Kalau sedang berdakwah itu apa yang paling buruknya? Bagus, itu ada bahasan oleh Ibnu Taimiyah. Dia bahas apa kata-kata Nabi yang paling buruk. Tahu apa menurut beliau? Mudah-mudahan dahinya terkena lumpur. Itulah yang paling buruk. Dahinya terkena lumpur. Apa sih itu? Tidak pernah menuding, tidak pernah nunjuk-nunjuk. Kalau mau menegur, bagaimana cara beliau menegur? Beliau berkata begini, kenapa ada orang yang begini ya? Dia bilang, kamu, mengapa ada orang yang begini? Jadi, baru saya ingin kita lanjutkan ya. Iya, Abiku. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih sesat jalannya. Udah enggak usah kamu tuduh orang sesat. Allah lebih tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang mengikuti petunjuknya. Pokoknya sampaikan. Sampaikan dengan baik. Nah, baru menarik lagi bahwa Anda tahu apa yang pertama disampaikan dalam perintah pertama membaca itu, dia memperkenalkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tuhanmu itu Maha Pemurah. Kata Karim, Allah itu Karim, memberi tanpa diminta. Memberi melebihi harapan. Kecil hati dalam 2 tanda petik. Kalau Anda minta pada lain, ya pada yang lain tidak minta padanya. Terlalu baik Allah ini. Udah jangan tekankan neraka. Tapi itu yang terjadi sekarang, Bi. Rasanya yang paling mudah itu dakwah dengan menakut-nakuti. Seolah-olah digambarkan Allah itu pemarah. Kesalahan sedikit langsung masuk ke neraka yang paling dalam, disiksa luar biasa. Itu ada benarnya, tapi jangan tekankan di sana. Tekankan tentang rahmat Allah. Rahmatnya lebih luas dari apa yang Anda harapkan. Pengampunannya lebih luas dari dosa Anda. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kalau engkau datang kepadaku bertaubat dengan membawa sejumlah dosa yang memenuhi langit dan bumi, aku akan datang menemuimu dengan pengampunan sejumlah langit dan bumi. Jadi, Subhanallah. gambarkan Tuhan itu baik. Salah satu ayat kata Ibnu Abbas yang paling memberi harapan, qul ya ibadi, sampaikanlah wahai hamba-hambaku, aku pengampun. Aku mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tidak ada dosa yang dia tidak ampuni. Asal Anda mau. Ya, jadi itu prinsip dasar yang ditekankan oleh Nabi. Gambarkan kemurahan hati, rahmat. Gambarkan rahmat, kemurahan dan sebagainya. Memang perlu. Itu sebabnya kalau kita buka Al-Quran dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi, itu ada 4 cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk mengantar manusia menuju ajaran agama ini. Yang pertama, susah sekali.
Apa, Bi? Perhatikan alam raya. Pelajari alam raya. Di situ ada ilmu, di situ ada bukti tentang kuasa Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, pelajari diri, pelajari manusia. Kalau Anda tahu manusia, pasti Anda terheran-heran dan ini tidak mungkin terjadi ini. Otak kita itu jauh lebih mampu daripada komputer yang terbesar. Siapa yang mengajar manusia sebelum melahirkan berbalik badan ke luar? Pelajari manusia. Pelajari manusia sejarahnya. Lihat apa akibatnya Fir'aun. Lihat apa akibatnya. Itu cara-cara. Baru yang terakhir ada janji sorga dan ancaman neraka. Itu yang terakhir. Itu dakwah Nabi seperti itu. Saya kira yang seperti itu yang kita ingin kembangkan sekarang. Oke. Memberi optimisme, harapan kepada orang. Oke. Oke, Abiku. Sesuai janji saya mau kasih kesempatan ke teman-teman yang sudah hadir untuk bertanya langsung ke Abi. Baru nanti kemudian saya akan mengundang Ustadz Ali Nurdin untuk bergabung dan kita bicara soal cariustadz.id. Sebelumnya teman-teman apakah ada yang ingin bertanya apapun? Silahkan. Ya. Nanti Bapak, tadi Bapak yang dari Cirebon ya Pak. Tadi sudah dijanjikan. Boleh. Silakan Bapak, sudah ada mic depan Bapak tuh, udah tahu Bapak dari Cirebon. Kelihatan Pak dari mukanya Bapak dari Cirebon. Benar kan Pak ya? Betul ya? Sudah nyala kayaknya. Ya, nanti setelah itu Ibu ini. Sudah Bapak, silakan. Terima kasih Mbak. Saya sebenarnya memang pengagum Ustadz ya. Kalau tafsirnya itu, mohon maaf nih, kalau nerangkan satu ayat itu berhari-hari tuh Pak. Sehingga cari-cari ayat ini, alhamdulillah. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertemu langsung. Alhamdulillah. Untuk bertanya. Ada pertanyaan Bapak? Pertanyaan yang pertama. Satu aja ya Pak, saya korting. Oh ya, supaya satu. kebagian. Iya. Bagaimana menerapkan tadi dakwah dengan bil hikmah? Bagaimana Bapak? Menyampaikan dakwah dengan cara bil hikmah. Bagaimana menyampaikan dakwah dengan cara Ya, berhikmah? berhikmah, Oke. begitu. Bagus. Sementara ini kan orang kadang-kadang keras menyampaikan. Oke, bagus. Ya, jangan sampai kita menyampaikan dakwah itu tadi dengan kalimat-kalimat yang menyinggung dan sebagainya, tapi dengan Oke. cara yang bil hikmah, mau itu lil hasanah. Terima kasih. Terima kasih. Abiku langsung, Bi. Tadi saya sudah katakan salah satu makna hikmah ilmu amaliyah. Jadi Anda tidak bisa menjelaskan dakwah tanpa ilmu. Ilmunya harus Anda tahu. Dan ada yang lain lagi, ilmu pengetahuan Anda tentang sasaran dakwah. Bagaimana saya mau memberi dakwah terhadap sasaran yang saya tidak tahu? Terhadap inti pertemuan. Jangan sampaikan takziah di tempat orang kawin. Ya kan? Tahu. Bahkan kalau perlu yang bertanya Anda harus kenal kelemahannya apa. Kebutuhannya apa. Itu sebabnya Nabi kalau ditanya satu orang datang tanya, wahai Nabi apa amalan yang paling baik? Beda-beda jawabannya. Terkadang beliau berkata berbakti pada orang tua. Karena anak ini kurang bakti nih. Terkadang beliau jawab salat pada waktunya. Karena begitu seterusnya. Jadi ilmu yang bisa diterapkan. Dan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, sasarannya apa. Nah itu sebabnya kebutuhan kita sekarang apa nih dalam masyarakat kita. Moderasi. Hemat saya bisa salah. Hemat saya tidak perlu lagi kita terlalu banyak jelaskan apa itu. Oh kalau amalan ini dapat pahala sekian. Sudah serahkan pada Tuhan pahalanya. Ya toh. Kita berapa ya Allah kamu kasih. Pasti banyak. Tidak usah dihitung-hitung ya Bi? Tidak usah hitung-hitung. Dulu orang mau hitung-hitung. Berdagang ya dengan Tuhan. Boleh-boleh aja. Tapi yang penting itu mari kita ajarkan moderasi ini. Oke. Oke, silakan tadi yang di sini.
Boleh mic-nya diantar, terima kasih. Sudah nyala Mbak ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Meta, Mbak Najwa, dan Pak Quraish ingin bertanya. Saya pribadi dari golongan milenial, saya berputar juga ke beberapa kajian-kajian. Di mana dari sejak tahun 2007, dari sejak saya kuliah pun, saya mengalami yang namanya ada golongan-golongan dikatakan golongan sufi dan salafi. Nah terkadang kami, saya pun pribadi bingung, lalu bagaimanakah kita harus menjelaskan esensi dari dakwah yang sebenar-benarnya, dakwah yang memang sesuai dengan ahlul sunnah wal jamaah. Yang mana terkadang mereka sendiri juga selalu mengatakan, atau mereka langsung menggolongkan bahwa kami golongan sufi, kami golongan salafi. Kami tidak mengikuti golongan sufi ataupun kami tidak mengikuti golongan salafi. Bagaimana kita mengcounter itu agar menjadi satu kembali? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak golongan-golongan Bi di masyarakat Islam sekarang. Golongan salafi, sufi, kemudian bagaimana kemudian menjelaskan perbedaan-perbedaan itu ketika kita hendak berdakwah. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah betapa majemuknya dan beragamnya golongan-golongan dalam Islam. Harus kita bijaksana. Satu hal yang kita perlu ketahui, bahwa sebenarnya Al-Quran mau kita beda. Mau kita berbeda. Kaget ya? Al-Quran hidangan ilahi. Semakin kaya seseorang, semakin bermacam-macam hidangannya. Kalau Al-Quran tidak mau kita berbeda, Tuhan akan menurunkan ayat-ayat yang tegas yang tidak mengandung aneka interpretasi. Bahkan tidak menurunkan ayat yang mempunyai dua makna yang bertolak belakang. Kasih contoh Abiku. Dalam Al-Quran, kata quru, wanita-wanita itu menanti 3 quru, bisa berarti haid, bisa berarti suci, bertolak belakang. Pilihlah apa yang menenangkan hati Anda setelah Anda pelajari atau setelah Anda mendengarkan dari ulama yang Anda tenang dengan ilmunya. Tidak perlu dipertentangkan. Salafi itu punya dalilnya juga. Yang ini juga punya dalilnya. Ada orang yang mau jalan pintas. Jalan pintasnya bagaimana? Pokoknya apa yang diamalkan Nabi ikuti aja. Pasti benar itu. Benar itu kan? Nah, tapi ada yang berkata begini, Nabi memberi kita alternatif. Kalau yang itu berat dilaksanakan sekarang, itu untuk masanya dulu. Ya kan? Masyarakat Nabi itu beda dengan masyarakat kita. Islam ini menjadi agama yang sesuai dengan setiap waktu dan tempat karena interpretasinya bisa berbeda-beda dalam rincian agama. Jadi tidak usah berkelahi dong. Tidak usah berkata Anda sesat, saya yang benar, ini tadi. Dia yang lebih tahu. Dan boleh jadi kita salah. Boleh jadi kita salah. Tetapi kalau Tuhan Maha mengetahui niat kita. Ini orang salah jalan nih. Dimaafkan oleh Tuhan. Tuhan bukan seperti manusia, tiada maaf bagimu. Ya kan? Tuhan itu Maha Pemaaf. Jadi jangan berkelahi, jangan tuding. Nah itu sebenarnya yang ingin kita terapkan di sini. Supaya tapi terkadang yang ngajak berkelahi ustadznya Bi. Nah itu gimana? Itu hanya namanya ustadz. Bukan ustadz yang sebenarnya. Ustadz yang sebenarnya itu penuh toleransi. Jangankan kalau kita bicara soal toleransi kehidupan beragama. Mungkin ada orang yang tidak percaya tuntunan Al-Quran terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata, Qul may yarzuqukum minas sama. Siapa yang memberi rezeki kamu sehingga kamu bisa makan, minum, semua akan berkata Tuhan. Ya kan?
Katakanlah, qul inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Boleh jadi Anda yang salah, boleh jadi saya yang salah. La tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Dan kami tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kamu. Kita tidak tuding dosa kamu. Ini Ketika bilang dosa, dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami. Tapi ketika amal, amal-amal kamu. Amal-amal Jadi Anda. untuk orang lain kita sebutnya Untuk orang amal. lain kita sebut amal, kita tidak namai dosa. Itu perintah Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan. Kenapa bukan itu yang kita tiru? Ya kan? Itu di Quran, di surat Saba itu. Kita mau bangkitkan itu. Ada hal menarik. Ada seorang nabi digelar sebagai khatibnya para nabi. Karena sangat hebat kalimat-kalimatnya. Nabi apa? Nabi Syuaib, Nabi Syuaib. khatibul anbiya. Itu dia berdakwah. Tapi ada kalimatnya yang menyatakan begini. Aku tidak mau berbeda dengan kamu menyangkut apa yang saya larang kamu melakukannya. Jadi walaupun kita berbeda, saya tidak mau walaupun saya larang kamu melakukan sesuatu, itu maksud saya bukan saya mau tampil beda dengan kamu. Saya tetap ingin menjaga persatuan kita. Baru dia katakan, wa ma taufiqi illa billah. Sukses saya itu ditentukan oleh Allah. Kepadanya saya bertaubat, kepadanya saya kembali, dan kepadanya saya. Jadi kita dalam masyarakat plural ini silahkan. Kita ingin jaga persatuan kita. Ya kan itu. Kita beda-beda dong. Tidak apa beda-beda. Kita semua sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Semua sepakat. Orang Kristen pun ketuhanan yang Maha Esa. Orang Islam ketuhanan yang Maha Esa. Orang Buddha ketuhanan yang Maha Esa. Penafsirannya beda-beda kan? Ya. Di kalangan Islam pun ada perbedaan penafsirannya antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah dengan ini. Kita singkirkan perbedaan itu karena ada titik temu kita. Titik temu kita dalam Islam itu terlalu banyak. Ya. Saya kira begitu. Abi ada analogi yang Nana senang sekali Abi selalu sampaikan, boleh diulang lagi Bi, soal Allah tidak bertanya 10 itu berapa tambah itu berapa. Saya sudah ajar dia, biar dia yang sampaikan. Enggak, jangan. Abi aja lebih bagus. Sekali jadi ustazah. Aduh, enggak, Abi aja. Abi aja lebih bagus. Ayo Abiku. Jadi saya berkata begini. Allah itu tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. 5 tambah 5 berapa? Berapa 5 tambah 5? 10. Hanya satu jawaban, 10. Allah tidak bertanya begitu. Yang Allah tanyakan 10 berapa tambah berapa? Berapa tambah berapa 10? Banyak. 5 tambah 5 benar, 6 tambah 4 benar. Selama tujuan Anda ke sana, insya Allah kita berharap rahmat Allah. Ya kan? Kita sudah percaya Allah Maha Esa. Kita percaya Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita percaya ada hari kemudian. Kita salat walaupun boleh jadi ada yang bolong-bolong. Ya kan? Kita salat. Kita percaya salat wajib. Bolong-bolong. Usahakan untuk memperbaikinya. Itu kita kalau mau perbedaan terlalu banyak. Kalau guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud, dia mengajar kami di Al-Azhar. Dia bilang, saya tidak mendukung itu pendapat riwayat yang menyatakan umat Islam terbagi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Dia bilang tidak. Terbagi 73 golongan, semua masuk sorga kecuali satu. Amin. Siapa yang satu itu? Yang tidak percaya Tuhan. Bagus kan kalau ini kita ini. Semua
masuk surga. Surga terlalu lebar, kesepian kalau sedikit orang. Itu prinsip yang diajarkan di Al-Azhar, dan itu yang kita mau tularkan sebenarnya melalui cari Ustadz ini. Wasatiyah itu tadi, Bi? Hah? Wasatiyah tadi. Wasatiyah. Boleh Abi, wasatiyah arti katanya apa, Bi? Wasat itu artinya tengah. Kebaikan itu adalah yang berada di tengah. Kikir itu buruk. Lawannya kikir, boros. Apa yang bagus? Anda dermawan, jangan kikir, jangan boros. Berani itu baik. Penakut, buruk. Ceroboh, buruk. Yang di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Firman Allah, kami menjadikanmu umat pertengahan. Umat moderat kita. Kawin boleh? Boleh. Boleh, tapi jangan lebih. Dari satu. Saya berkata jangan lebih. Dari Kalau satu. satu sudah cukup. Ya kan? Cukup lah. Oke. Lebih dari cukup. Jangan lebih kalau tidak dibutuhkan. Jangan lebih kalau tak mampu adil. Ya kan? Itu ajaran agama seperti itu. Kalaupun harus, jangan lebih dari 4. Tapi jangan larang orang kawin. Oh nggak boleh ya? Enggak boleh. Yang mampu menikah. Ya kan? Yang mampu adil ya, Bi? Yang mampu adil, Tapi rasanya nggak ada yang bisa adil laki-lakinya yang mampu Tetap kekeh. menanggung tanggung jawab keluarga. Oke. Jadi, Ini kalau bahasan poligami bisa lain lagi, Bi. oke. Bisa panjang. Dan mendapat dukungan banyak ibu-ibu Oke, perempuan yang di sini. Yang lain lagi, Yang lain, karena kita mau di tengah-tengah. Wasatiyah. Silakan saya membuka kesempatan sebelum saya nanti kita bicara soal cari ustadz.id. Masih ada waktu teman-teman? Ya, masih ada waktu untuk kita buka termin berikutnya, silakan. Yang di belakang-belakang juga boleh bertanya apa saja, boleh yang paling ujung di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain, Mbak Najwa dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Pertanyaannya, jika kita dianjurkan untuk berdakwah secara mau'izah hasanah, apakah kemudian sikap tegas dalam berdakwah itu juga diperlukan? Dan bagaimana contoh sikap tegas dalam berdakwah? Terima kasih. Oke. Sikap tegas dalam berdakwah, Abi. Apa contohnya? Kalau memang dibutuhkan sikap tegas dalam berdakwah. Ada batasan tertentu bagaimana Iya. bersikap tegas? Saya beri Anda contoh, tegas itu bisa bertingkat-tingkat. Tergantung dari sikap yang dihadapi. Saya beri Anda contoh. Ini tegas atau bukan? Duduk begini di sini ada yang memperolok-olokkan. Ya toh? Sikap tegas yang paling rendah Anda tinggalkan tempat. Sudah tegas itu. Lihat kemaslahatan. Mau lebih tinggi lagi, tegas, pelototi dia mata. Tapi harus disesuaikan. Jangan begitu salah Anda tampar dia. Jangan begitu salah Anda hunus pedang. Itu tegas. Ya kan? Anak Anda mau tegas sama dia. Begitu salah, tampar. Begitu tidak salah, tampar. Tidak, bukan begitu ajaran Islam. Ya kan? Jadi tegas tapi disesuaikan dengan tempat keadaan dan itu sebabnya, waduh saya bisa bicara panjang ini. Itu sebabnya agama tidak melarang kita marah. Yang dianjurkannya tahan amarah. Tahan amarah. Untuk berpikir ini sudah wajar marah atau tidak. Kalau sudah berkata oh iya ini sudah wajar marah. Sasaran inikah yang harus dimarahi atau orang lain penyebabnya? Pikir lagi. Oh enggak, memang dia. Pikir lagi, sudah di sini tempatnya atau belum? Anda jalan dengan istri Anda di depan umum, Anda mau marahi dia, enggak benar itu. Oh iya, sudah di sini tempatnya. Ukur lagi berapa kadar kemarahan yang Anda berikan.
Itu ajaran agama kita seperti itu. Bukan setiap ini tegas, ini. Dan ingat, Allah senang orang yang memaafkan. Kita ini maaf ini seakan-akan hidup tiada maaf bagimu. Senang orang yang memaaf. Apakah kalian tidak mau dimaafkan Allah? Itu jadi itu tegas, bukan wow tegas dan sebagainya. Enggak. Allah senang orang yang memaafkan. Allah senang orang yang memaafkan. Sekarang seringkali begini, Bi. Oh, saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus. Sering kita familiar ya mendengar itu. Ini ada aroma politiknya ini, saya Enggak, enggak jawab. Ini mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, Abiku. Kalau itu, Abi nggak mau jawab. Nggak bisa desek kalau Abi nggak enak. Kalau politisi saya pepet terus, kalau Abiku jangan. Abi mau jawab nggak? Jadi saya teringat paus yang lalu itu pernah mau dibunuh. Pernah mau dibunuh orang dari Turki. Dia maafkan. Ada seorang di Philadelphia, orang dari Thailand, anaknya dibunuh oleh seorang hitam. Di pengadilan, tahu apa yang dilakukan? Dia peluk pembunuh anaknya sambil berkata, agama saya memerintahkan saya untuk memaafkan. Semua yang di sidang itu menangis, termasuk hakimnya. Itu, kalau orang agama ini begitu dong. Ya toh? Apalagi kalau sudah minta maaf. Ya. Oke. Sudah puas? Alhamdulillah Habib. Sudah. Boleh teman-teman, tadi saya tunjuk yang mana ya? Maaf lupa. Oh ya, silakan Ibu yang berbaju hijau. Ini kok bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lili Umi Kalsum, salah satu santri yang sangat mengidolakan Kiai Quraisy Shihab. Salah satu riwayat yang Prof tadi sebut itu kan di dalamnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah sekarang ini di Indonesia saling mengklaim saya aswaja, yang sini juga aswaja. Sehingga ada yang mengatakan ini aswajanya garis lurus, yang sini aswajanya garis berarti nggak lurus. Mohon Bengkok. penjelasan dari Prof. Sebenarnya bagaimana bisa memaknai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah bi aswaja, tapi sekarang semuanya klaim aswaja. Dan kemudian kalau yang dianggap berbeda saja dianggapnya wah itu aswajanya yang bengkok, saya yang lurus. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Kaum Salafi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dibagi beberapa kelompok. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak. Kalau dalam bidang fikihnya bisa dia menganut Syafi'i, bisa dia menganut Malik, bisa dia itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia punya akidah, rinciannya bisa beda-beda. Kalau ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, semua sama. Ya toh? Syiah begitu juga, bermacam-macam. Ada yang sesat, tetapi ada juga yang beda dengan kita, tapi tidak bisa kita sesatkan. Itu Syiah Zaidiyah di Yaman, Syiah Zaidiyah. Buku-bukunya diajarkan di pesantren itu Nailul Autar, diajarkan di pesantren. Ya toh. Syiah Imamiyah. Nah, kami di Al-Azhar diajarkan ini semua. Itu sebabnya bukan muji diri. Lulusan Al-Azhar itu lebih terbuka daripada lulusan yang lain. Nah, di pusat studi Al-Quran begitu, karena kita berprinsip semua saudara kita, bahkan sebenarnya semua mau ikuti sunnah, semua mau ikut berjamaah, ya kan? Ya. Semua kan mau ikuti sunnah, mau mengikuti Nabi, hanya jalurnya beda-beda, tapi
semua masuk sorga deh. Selama syahadat masuk sorga. Kenapa? Kunci sorga bukan di tangan ustadz. Kunci sorga di tangan Allah. Oke? Minta pada Allah. Oke. Yang tadi yang di belakang, ya silakan. Sebentar adek, saya nggak dengar. Boleh mic-nya dioper? Wah, makin lama makin penuh, alhamdulillah senang. Ramai, lebih banyak teman-teman juga yang hadir. Semuanya kayaknya instastory itu dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraisy Shihab dan Panggil Ibu Abi Najwa. nggak apa-apa. Alhamdulillah Abi dan Ibu Najwa. Jangan ibu dong kalau Ya, aku. Ini live lagi. Kalau rekaman aku minta edit bagian itu. Baik. Kakak aja Oh, kakak. ya. Masih kedengeran kok. Oke. Kalau saya boleh kakek. Gimana? Terima kasih Abi Quraisy Shihab dan Kakak Najwa. Perkenalkan Cocok. saya Kiki. Tadi sempat disampaikan bahwa kalau kita berdakwah itu jangan sebut-sebut kebaikan kita. Cuman ada di satu sisi juga perlu ada beberapa orang berpendapat bahwa kita tuh perlu menyebutkan kebaikan dalam satu sisi supaya jadi contoh yang lain gitu. Apalagi Oke. di Instagram satu baik langsung viral, semua orang jadi kayak oh iya juga ya mau ikut seperti itu. Nah itu bagaimana Oke. yang baik. Terima kasih. Ini Bi, jadi tadi kan Abi bilang kalau dakwah jangan menyebut-nyebut kebaikan sendiri. Tetapi kan terkadang kita perlu memberikan contoh supaya bisa diikuti. Tadi misalnya di Instagram, Abi punya Instagram loh, Abi gaul. Kalau kita posting Bi, kebaikan dan kemudian viral itu bisa diikuti. Nah itu bagaimana memahami dakwah tidak menunjukkan kebaikan. Seperti apa maksud Abi? Yang pertama, kita perlu menunjukkan kebaikan dengan amal kita. Tanpa harus mempromosikan diri. Jadi tunjukkan aja kebaikannya. Ini mudah-mudahan ditiru orang. Dan jangan lupa tulus ketika menunjukkannya. Itu aja. Saya kira begitu, tidak ada halangan. Nabi pun dalam sekian banyak hadisnya memuji diri beliau. Tetapi digarisbawahi bahwa ini saya lakukan semata-mata untuk menyampaikan kebenaran bukan karena angku. Ya kan? Jadi Kuncinya di ketulusan. kuncinya di ketulusan. Ini saya kira Tapi tidak. susah tuh Bi untuk tulus. Susah untuk tulus kan? Ya, Pasti ada hidden agenda. Jarang orang yang sama sekali nggak punya kepentingan apapun. ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa tulus. Belajar. Yang menghimpun semua jalan-jalan yang baik itu adalah kedamaian. Jadi kalau ada yang mengajak Anda mengikuti suatu jalan yang mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan permusuhan, itu bukan mengantar ke Shiratal Mustaqim.